Bismillahirrahmanirrahim. Babul ayati wal ahadisi sahihatil waridati fi anwa'i nuzulil wahyi wa bayani a'dadihi. Ini satu bab pada menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih yang warid pada bermacam-macam tren wahyu dan menjelaskan jumlahnya wahyu. Ketahui olehmu bahawa sungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam itu bisa berkalam, ianya Nabi, dengan seluruh macam-macam wahyu. Jadi pudakun ada barangkaban model keputran wahyu gedaah pahami le Nabi Mangkan hana urang idunya nyo menan ka paling-paling menyenai dayo kahebatan menguasai 7 bahasa dunia. Kanya menguasai 16 bahasa dunia. Tapi menyenai Nabi terus bahasa malaikat gitu. Terus bahasa jin gitu. Terus bahasa isyarah gitu. Dumpu tu baik no mandum ke bekah. Ubena segala macam model wahyu nyan gitu Nabi. Dan diriwayat oleh Abu Naim bahawa sungguh Jibril dan Mikail alaihimassalam itu geplah oleh keduanya akan dadan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gerah oleh keduanya akannya dada. Kemudian gekun oleh keduanya, Iqra bismi rabbika, baca olehmu akan ayat. Yang kejadian hotel ubur kan? Belah dada. Dan hadis-hadis nasyid yang diuraikan di dalam hadis. Dan padanya uraian, padanya kisah, itu maka berkatalah Warakah bin Naufal, ulun khabarkan, ulun sampaikan berita gembira. Maka bermula lun itu lun saksi bahawa sungguh kamu itu orang yang telah khabar dengannya barang oleh Ibnu Maryam. Berarti Nabi Isa pernah disampaikan menurut keterangan Warqah bin Naufal. Dan bahawa sungguh kamu itu sabit di atas seumpama keterangan Musa. Jadi Nabi Muhammad kalau pernah digambarkan kriteria oleh Nabi Musa. Menan gepegah oleh Warqah bin Naufal. Dan bahawa sungguh kamu itu Nabi yang diutuskan. Jadi leboh kesaksian ngoknya. Gepegah Nabi Isa pernah gepegah tentang Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Musa juga pernah gepaparkan ciri-ciri Nabi Muhammad. Dan maka Warqah bin Naufal yakin bahawa Nabi Muhammadnya betul-betul Rasul. Bukan Naufal tenubu, Naufal Arab. Warqah bin Naufal. Naufal dalam bahasa Arab. Bani Naufal. Dudo kan terjadi pergeseran bahasa ke novel. Kena lagi Habib Jindan bin Naufal. Smith ibarat Habib Smith. Nyo Habib Bahar bin Smith bin Nabi Naufal juga. Nyangka terjadi pergeseran dialek. Urarab Naufal hana bahasa Arab. Yang yang ke watai theo Turki biasa. Ahmad je. Muhammad je juga. Al je ke L.
Dan seperti demikian diriwayatkan, belah dadanya Nabi yang mulia di sini pula. Jadi nasyid dalam riwayat-riwayat yang berkaitan dengan belah dada Nabi. Berkatalah At-Tabalisi dan Al-Haras di dalam musnad keduanya. Dan hikmah padanya belah dada itu karena gesambut, geterimang oleh Nabi SAW akan barang yang diwahyukan kepadanya Nabi dengan hati yang kuat dalam yang paling sempurna keadaan daripada suci. Jadi keperah, hikmah giaplah dada Nabi kemudian gerhah. Karena Nabi-nyo akan menerima wahyu. Supaya watai geterimang wahyu, watai geputamang wahyu oleh Allah dalam dada Nabi, hati Nabi dalam keadaan sangat prima, kuat. Olian sangat sempurna, suci. Jadi hina je tak pahami hati getanyo, semakin suci semakin kuat iji. Maka menyeperle kuat hati getanyo, pegelih hati. Pinah penyakit-penyakit hati yang 30 macam. Nya menyeperle kuat hati. Tapi menyekuto nya hanakong hati getanyo. Mamanya hati hanakong, konsekuensi terbesar ji mengganggu keimanan. Karena iman hidup dalam hati. Yang terbesar, salah-salah. Gadah iman kebenaran dehut. Maka untuk terjaga iman di dalam hati, payah tak pekong hati katanya. Ngan pu tak pekong, ngan tak pegelih dari penyakit hati yang tikluk. Nyan gepahami dari hikmah Nabi segolom geputron wahyu, gepegelih hati le. Geplah dada, gepegelih hati. Sehingga wahyu yang geputron oleh Allah kepada Nabi, yang geputamang lang hati, langsung jadi hidup je. Maka hana istilah tua Pak Nabi. Jadi mustahil Nabi tua mua, mustahil. Hana, karena sifat yang wajib Pak Nabi kan fatanah, cerdas. Mana ke tua geruh ke sembahyang 2 rakaat, yang bebutkan tua. Yang tu ke penyata syariat. Yang bebutkan tua. Jadi Nabi hana tua mua buatnya. Dalam sejarah hana Nabi tua mua sebab hati goknya tikong ka. Tanyo menyeperle lagi yang ke hati beglih nak kong. Cuma itanyo hana thoplah hali tagai oronyo. Sebab malaikat katib Nabi itu yang geplah. Itanyo memang hana geplah li malaikat, tapi iplah li ada lain. Man diistilahkan jeno, dengan istilah cuci otak naik kun. Istilah cuci otaknya karena berpegang kepada konsep dokter bahwa li katanya otak semiki ngan otak. Yang bebut menurut Imam Ghazali, katanya otak semiki ngate disenter ke dalam otak. Yang konsep Imam Ghazali. Itanya tetap semiki ngate. Maka ketika ate katanya kuto, watai semiki itu bi yang kuto-kuto. Utak cuma putubi sagai untuk disambung. Disambung, dipuhubung antara ate katanya dengan anggota tubuh. Yang tukang kerja utak aja dipekap sagai. Watai ate kun ya taja. Di perintah oleh utak untuk anggota tubuh udayo. Maka urang watai le tak pikiran sakit ke dia laule. Watai bungeh sakit kena latih.
Padahal yang bebut hati yang berfikir. Cuma menyatinya kuto, maka pikirannya tetap kuto. Ya. Berkatalah Ibnul Qayyim dan lainnya Ibnul Qayyim, gepesempurna oleh Allah baginya Nabi alaihi salatu wasalam daripada wahyu akan martabat yang banyak. Jadi Allah watai geputreun wahyu kepada Nabi Muhammad nyo le martabat-martabat ji. Nah urutan-urutan droi, nah derajat-derajat droi. Ya. Salah satunya itu mimpi yang benar. Maka ada ianya Nabi itu tiada melihat ia akan sabuh mimpi kecuali datang ianya mimpi seumpama bintang subuh. Cara ibarat. Jadi salah sabuh keputreun wahyu dengan cara gepulumpo Pak Nabi. Lumponya lumpo yang benar karena Nabi watai gemulumponya tetap atau betul. Yang kejut Nabi di saat gemulumpo nya lumponya ibarat lagi katanya bintang watai tengah subuh nah. Iji memang ka renem-renem ka pengu, tapi cahaya bintangnya tetap gelih ratat. Ha? Gelih ratat. Ya, jadi hana pada embacut. Sehingga pu jaga tengut dari lumponya, ai Nabi sit tengut mudih hana yang ka. Ya, jaga ke dari gepit matanya. Gepit mata dah kun, tebakan tengut bit-bit Nabi. Maka sep jelas lumponya hana tua gembacut pi. Mamnya gedanya lumpo. Yang natingan lu nah lumpoi le rumpungo. Pat kejadiannya hana 4. Tapi Nabi hana menan. Jelas igonya nah. Maah cakap dah pegah. Menyata gedi gelumpoi le rumpungo. Terus babate sini gebilung lah lumponya. Yang menang kira-kira. Ha? Nya musuh itanyok ya natingar tagai he gede taplung ile le urumpungo so urumpungonya hana muso pat ilitnya hana 4 kiban cara sehingga ile hana mo ya lumpo tanya lumpo itrawang ya munya Nabi lumpo yang benar nya salah satu cara geputreun wahyu nya martabat ji. Yang kedua, martabat yang kedua, itu barang yang ada ianya, itu gecampak akannya oleh Allah yang maha menguasai, pat gecampak di dalam pikiran dan hatinya Nabi daripada ketiadaan bahawa gekalan ianya Nabi akannya wahyu. Sebagaimana barang yang gekun ianya Nabi alaihi salatu wasalam, bahawa sungguh Ruhul Kudus, Ruhul Kudusnya berarti Jibril lah. Itu gehembus ianya Ruhul Kudus di dalam pikiran lun. Jadi nyan martabat yang kedua, cara ji langsung wahyu nyan geputamang lam pikiran dan hati Nabi. Nabi hana mengedai pi ka ke dalam hati. Kedali kun pegah kerau oleh Nabi. Pegah Ruhul Kudus, malaikat Jibril, gepruh wahyu kedeh dalam pikiran Nabi. Tete kai tu bi dalam pikiran ke. Age katanya, hana mutinga tapi nyan menyebab katanya ilham ke na. Menyebab katanya ilham ke. Hana mutadepu pi, tapi ka tingat tu. Berarti ka atah hana mune ada. Menanlah kira-kira. Lan tamutu nafsun, tiada matilah sabuh jiwa sehingga dituntut sempurna ianya jiwa akan rezekinya jiwa. Maka takut olehmu akan Allah dan bagus olehmu pada menuntut. Baca olehmu akan hadis, geriwayat akannya oleh Ibnu Abid Dunia dan Al-Hakim. Yang terlambung hadis punau. Han mate kepegah serara urung, yang geti putra geti lam pikiran Nabi ke mana dah? Putra yang gepruh dalam pikiran Nabi le Ruhul Kudus iaitu malaikat Jibril, gepegahan akan mati sirara urung
sehingga ubena rezeki urungnyan abih genik mati mendum. Misa gena bi rezeki ke urungnyan selama udip gonyan berarti rezeki gonyan wate gepajoh 10 miliar mendum. Uronyo baru na rezeki 1 miliarnya ha meninggal le urungan. Baru meninggal menyekabeh gepajoh sebanyak 10 miliar yang menang untuk ji. Ya, maka gepegah benar temako ke Allah. Menyekabeh rezeki gedanyo nyan yang katruk jatah mati berarti. Yang benar temako tu. Dan menyata kedi kalau lebih jatah rezeki nyan han akan meninggal tile. Ya, dan gepegah begot dengan cara ta menuntut. Wate ta minta rezeki dengan cara god. Takut-takut untuk kabeh rezeki danyo ada hek ta minta hanale rezeki danyo. Nyan tipu tagai. Berarti kara mati berarti. Ya, maka gepegah bunaya tu. Untuk nak lebih jelas, minta hadis riwayat li Ibnu Abi Dunya dan Al-Hakim. Martabat wahyu yang kelih. Ada ianya wahyu itu senantiasa geperupa draw baginya Nabi oleh malaikat. Akan geperupa akan seorang laki-laki. Maka berbicara ianya malaikat akannya Nabi. Sehingga nyampu tulisan ni. Hatta ya'i. Sehingga terbang ia, meninggalkan ia daripadanya Nabi. Putra yang gepegah akan barang yang dikeun ia baginya. Maka sungguh ada ianya Jibril itu datang ia akannya Nabi dalam rupa Dihyah Al-Kalbi. Kali buah likut malam marau. Lagi rupa Dihyah Al-Kalbi. Riwayat akannya hadis oleh An-Nasa'i daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan adalah Dihyah itu orang yang tampan lagi menarik. Jadi memang ganteng dathat Dihyah Al-Kalbi. Yang kelaginya gepehi rau ke malaikat Jibril. Fa'in kulta, maka jika engkau bertanya, apabila gemerumpa oleh Jibril akan Nabi SAW dalam rupa Dihyah, maka bagaimana adalah rohnya Dihyah? Maka jika ada ianya roh itu di dalam jasad, dalam tubuh alladhi yang sabit baginya tubuh itu namertuh boh sayup. Maka si alladhi yang datang ia yang hana jenis roh Jibril dan hana jasadnya Jibril. Dan jika ada pada ini alladhi dalam rupa Dihyah, maka adakah matilah jasad yang raya, adakah kekal ia hal keadaan kosong daripada ruh yang dipindahkan daripadanya kepada jasad yang menyerupai dengan jasad Dihyah. Ya, itu bi pertanyaan. Tekedi tatemanyang le tanya. Bohkah menyetekedi Jibril wate gak merumpa dengan Nabi nyo dalam rupa Dihyah. Yang je ke pertanyaan roh Dihyah hogba teman. Wate gejak Jibril getamang dalam tubuh Dihyah. Nyawang Dihyah hoidu. Agak kita nyawa itamang jin. Droi pad. Droi azli kemudian. Ya, yang pertanyaan yang pertama. Menyetekedi di dalam jasad. Sementara malaikat Jibrilnya wate ta perintah bentuk ji namrtuh boh sayup. Namrtuh krek sayup malaikat Jibril gelup dalam tubuh dia, kiban tubuh je di. Mangka lagi katanya dapat ho motor langpang bru. Halo, tu peni empang-empang motor hai lop kemudian. Ya. Maka yang mendatangi tersebut hanaroh Jibril. Berarti yang teruk ba Nabi hanaroh karena pu tubuh yang namrtuh boh sayup. Ya, dan hana jasad. Jasad pihana mungkin. Ya, yang yang pu Dihyah
pui dalam dihiahnya roh Jibril kepedu kenan atau tubuh Jibril lup kenan dalam tubuh dihiah. Dan nak pegah tubuh mungkin, nak metuh kerek sayu. Dan nak pegah roh mungkin. Sebab malaikat Jibril hana roh. Benar? Nanya wang malaikat Jibril, naroh. Walaupun adalah pada ini itu allazi pada rupa dihiah. Walaupun kedehnya mentang rupa dihiah ke dihiah bibi. Sebabnya wate gejak dalam bentuk dihiah, kan rupa dihiah. Kan dihiah bibi. Maka adalah mati jasad yang azim atau kekal dalam keadaan kosong daripada roh. Nyan wate roh menyerta pegah malaikat Jibril naroh. Roh malaikat Jibril getamang dalam tubuh dihiah yang kagak perupang dihiah nah. Berarti kan tersud dari tubuh malaikat Jibril gepelup dalam tubuh yang geperupa lagi di dihiah. Man tubuh roh gi malaikat kiban. Mati malaikat Jibril wate tubit rohnya atau tubuh tetap udip dalam keadaan kosong roh. Benar? Macam pertanyaan. Yang kau berpindah daripadanya kepada jasad yang diserupakan dengan jasad dia. Ujiba dijawabkannya baru na jawaban. Sebagaimana yang disebut akannya oleh Al-Aini. Dengan bahawa sungguhnya pekerjaan. Hanaji'uh ba'ule tu. Ya, nya makna la ya bu'udu no. Hanaji'uh ba'ule tu bahawa tidak adalah berpindahnya roh itu membawaki akan mati. Jadi mana ke pegah wate minah roh nyo hana wajib bute apegah mati. Maka kekallah jasad hal keadaan hidup. Ya, wate hana wajib mati berarti jasad tetap hidup. Hana kurang ia daripada pengenalannya akan sesuatu. Dumpu uji mengerti. Jadi hana gadah kesadaran bahkan. Dan adalah berpindah rohnya Jibril kepada jasad yang kedua. Itu seperti berpindah roh syahid, urang syahid ke dalam perut burung yang hijau. Jadi minah roh Jibril ke dalam tubuh yang serupa lagi dia. Nyo persih lagi minah roh urang yang mati syahid dalam perut cicim hijau. Man urang syahid yang roh goknya kagak peduk dalam perut cicim hijau, ayat langsung yang mengatakan jangan kamu katakan orang yang syahid itu mati ke mana bah. Ya, bahkan dia itu hidup. Ya, tetapi urang syahidnya tetap udip. Ya, padahal kan kalang perut cicim hijau tapi tetap udip. Ya, nya menunjukkan hana lazim wate muminah roh kepada yang lain gepenan mati. Nasi surah udip. Dan mati tubuh. Hana wajiblah mati tubuh dengan sebab bercerai roh. Laisa biwajibin buah. Empau ke. Mati jasad dengan sebab mepisah daripada roh bukanlah wajib menurut akal. Jadi menurut akal getanya, akal dalam ilmu tauhid, hukum akal buah. Hana mesti mati urang dengan gara-gara mau pisah roh. Urang punya kena mati ju. Muru akal gepu mati le Allah mati. Kenya ni ji menyembah hukum ilmu tauhid. Gena pemati le Allah mati ju. Man nanya wang mudah. Ada nanya wang gepu mati si. Mungkin ba Allah. Allah kan mampu. Kenya mana hukum akal. Allah mampu gepu mati terora urang walaupun nyawang ji kalau mau pisah. Ya, tetapi kepegah yang surah mati jasad dengan mupisah roh itu dengan adat kepegahnya hukum adat. Ya, ba adatnya mati dengan gara-gara mupisah darinya nyawang. Yang gepu berlaku akannya adat oleh Allah Ta'ala pada anak Adam. Nyan pun gepu berlaku oleh Allah kepada manusia. Ya, maka hana lazim daripada lain mereka itu manusia. Menyayangkan manusia, hana musti menan. Ya, malaikat kan manusia, maka ada meminah-minah roh, hana je ke musti bumate, benar. Jadi beda ketentuan. Intaha abih, ianya jawaban Al-Aini. Yang keempat,
ada ianya malaikat Jibril itu yang datang ia akannya Nabi dalam seumpama gemuruh suara, dan ada ianya gemuruh itu yang bersangatannya puteran wahyu di atasnya Nabi, sehingga bahawa alisnya Nabi itu supaya bahawa berdarah ia nisbah reuh pada uro yang bersangatan dingin. Jadi gepegah na yang geputren wahyu dengan cara datang suara gemuruh yang sangat dahsyat. Su yang cukup luar biasa suyan. Dan yang guhon wategu trimong le Nabi. Sehingga truk batingkat pernah itu bireuh darah ge ba alis. Nah, itu bireuh ino bakdo bak geputun ya. Bakdo ya. Reuh kok nyanyo menjampungan darah karena pekon berat hat bak geterima. Nyan wahyu yang datang model gemuruh suara buno. Ya. Gebuh gambaran itu bi reuh mudarah lagi kejadian wate uro se berat lepi. Wate musim dingin tubuh hai tenle lepi datat. Yang ke bak petun-petun lepinya itu bi reuh menjampungan darah yang menan. Gambaran wate geterimang wahyunya. Sehingga bahwa sungguh rahilah rombongannya Nabi itu sungguh bertabaruk dengannya Nabi pada bumau. Nyoh namuho mukesuji. Rombongan pu nagu kisahkan sebuah kisah kadang mahana itu pu. Ya, nya hanan tupat, hanan tu pegah karena hana tom lunungo kaitan ji dengan sejarah haji. Dan sungguh datanglah wahyu pada satu kali seperti demikian. Maka melinta ianya Nabi di atas paha Zaid bin Sabit. Oh, maka bermula pahanya Nabi itu Sabit di atas paha Zaid bin Sabit. Jadi pernah agak-pegah sabuh masa tren wahyu lagi modelnya. Jadi Nabi melinta bak Zaid bin Sabit. Ya, paha goknya di atas paha Zaid bin Sabit. Fa sakalat alih, maka ipuguhon ianya tren wahyu buno di atasnya Zaid. Sehingga hampir ianya Zaid itu rekam. Hanjit le gemumot. Ya, hanjit le gegeraki karena gehon datan. Nyamban ote tren wahyu model lagi ya. Ya. Bahasa lain rekam putra dakun. Kuboh. Putra dakun. Oh jika hanjit le tagra mati. Kan mati sebab mati. Hanjit jali sama-sama terlama-lama ke? Dan riwayat oleh Tabrani dan Ahmad dan Baihaqi daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu taala an. Berkata ianya Zaid, "Na lahlun itu ulun tulis akan wahyu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ketika ulun jadi akannya di ketika jadi pu. Di ketika ulun ambil akannya wahyu dengan dada yang bersangatan dan berkeringat akan sebagai berkeringat yang bersangatan seumpama mutiara. Jadi watenyan gepegah, wate getrimong wahyu. Nah, ikutnya tengah gecok wahyu. Gepegah dada Nabi bersangatan. Duk. Kemenan dekun. Punya dada bersangatan. Ya. Olehnya Nabi mereuh. Itu bireuh mutrop-trop lagi red mutiara. Itu reuh. Ya. Kemudian hilang ia daripadanya Nabi. Dan nalahlun itu ulun tulis. Padahal bermula dianya Nabi itu gedekte ianya Nabi di atas lun.
maka tiada ulun perselesai sehingga hampirlah kaki ulun itu pecah daripada gehon Al-Quran. Sehingga aku berkata, la umshi ala rijli, hanjut le lonjak di atas kaki ulun abadan selama-lama. Ya, dahsyat itren ayat model lagi nyo. Man Nabi karena tubuh kong, igoknya dada sakai mu gum itu bir betanya drop. Wate getulih wahyu le Zaid bin Sabit, le geterima wahyunya ilup gadah lah. Ya, sara anhu, makna sara hilang gadah, tesom, ilup dalam dada. Kahana le menong gum ya. Sementara Zaid bin Sabit getulih ayatnya, geyu tulih Nabi aci tertulih. Gedek-dek tulih Nabi, atale geterima menong. Zaid tulih Nabi gedek-dek. Tapi kejadian yang alami oleh Zaid pun, golom selesai getulih ayat baru si tengok nyan gepegah aki go nyan sang-sang kabekah, kabicah, kapatah. Pakon karena gehon tethat ayat nyan gua. Sehingga itu bit sulun kun Zaid bin Sabit hanjut lelon ja nyo aki lon selama-lama gepikir kalumpu. Kalumpu atau cacat aku na. Nyamunan perasaan Zaid bin Sabit. Ngeri berarti tetren ayat modelnya. Maka manakala diturunkan di atasnya Nabi akan surat Al-Maidah, hampirlah bahwa pecahlah puhun aki untanya Nabi, gatih untanya Nabi. Sebab menyatakan sapai hana sapai unta, yang nak sapai katanya kan. Ya, hampirlah pecah gatihnya unta daripada gehon surat. Nabi waktu terima surah Al-Maidah, Nabi ada unta. Tapi unta bebe ke patah. Karena waktu terima surah Al-Maidah gehon tetar. Ya. Mai ambek tanya kiban gehonnya kaku pegah lagi kaku menang. Dan yang kelima, martabat yang kelima itu bahwa gekalan ianya Nabi akan malaikat dalam rupanya malaikat. Rupa yang diciptakan di atasnya rupa baginya malaikat. Iaitu na mertuh boh sayup. Ya, jadi na model diterima wahyu, malaikat tetap lagi rupa roh ke. Maka wahyu ianya malaikat kepadanya Nabi akan apa yang dikehendak oleh Allah Ta'ala. Akan bawa wahyu ia akannya Nabi. Jadi na yang model rupanya berarti. Dan ini terjadi baginya Nabi 2 kali. Sebagaimana di dalam surat An-Najmu. 2 go taga yang na model lagi nya geputren wahyu oleh malaikat Jibril. Dalam bentuk rupa roh. Yang keenam, barang yang wahyu akannya Nabi oleh Allah Ta'ala kepadanya Nabi, padahal dianya Nabi itu di atas langit. Daripada fardu sembahyang, dan lainnya fardu sembahyang. Nyawate seramiran. Nabi langsung maju, diterima wahyu dari Allah, Nabi berada di atas langit ini. Nyawate seramiran. Yang ketujuh, kalam Allah baginya. Gemekalam oleh Allah baginya Nabi, daripadanya kepadanya, daripadanya Allah kepadanya Nabi dengan hana perantara malaikat. Sebagaimana yang gemekalam ianya Allah akan Musa alaihi wassalatu wassalam. Dan sungguh getamah oleh sebahagian mereka itu ulama akan martabat yang ke-8. Pajina sebagai ulama akan 7 buah martabat. 8 loh. Dianya martabat yang ke-8 itu berkalam Allah baginya Nabi. Kafahan terbuka dengan hana hijab. Ya. Jadi hana pada sapu langsung intaha abih ianya kun sebahagian muno. Dan getamah di dalam al-mawahib akan martabat yang lain, yaitu berkalam Allah Ta'ala baginya Nabi di dalam mimpi, sebagaimana di dalam hadis Az-Zuhri
Telah gedatang akan lun oleh Tuhan lun dalam sebagus-bagus rupa. Maka berkata ianya Tuhan, wahai Muhammad, adakah kamu ketahui pada barang yang dimudawa oleh Malaul A'la? Yang getanya li Allah ba Nabi. Malaikat yang tinggi yang suci. Nataturi Malaul A'la. Dan disebut oleh Al-Halimi bahawa sungguh wahyu, ada ianya wahyu itu datang ianya wahyu akannya Nabi di atas 46 macam. Maka disebut akannya dan kebanyakannya sebagaimana barang yang gekun di dalam Fathul Bari daripada sifat-sifat yang menanggung wahyu dan kumpulannya yang menanggung wahyu yang ditamang di dalamnya yang ditamang ia pada barang yang telah disebutkan. Wallahu alam, Allah yang lebih mengetahui. Menyekun Al-Halimi 46 macam cara puturan wahyu nak dijelaskan dan atra yang kali pegah heliko bunuh yang ditamang dalam 46-nya. Dan disebut oleh Ibnu Mimbar, anak agam Mimbar, bahawa sungguh hal kadang ada ianya hal itu berubah-ubah ya pada wahyu dengan sebab berbeda kehendakinya wahyu. Maka diturunkan akannya wahyu dengan maka jika diturunkan dengan akannya wahyu dengan wa'ad dan basyarah, wa'ad janji dan khabar, niscaya turun oleh malaikat dengan rupa anak Adam dan berbicara ianya malaikat akannya Nabi daripada ketiadaan batasan. Dan jika diturunkan akannya wahyu dengan ancaman dan berita buruk, niscaya adalah di ketika itu seperti gemuruh lonceng. Jadi yang wahyu hanagatnya yang tren lagi gemuruh lonceng. Yang tren wahyu kena pegah yang gagatnya getren raw ke malaikat. Gak pegah apa ke Nabi. Yang menurut versi Ibnu Mimbar. Dan diriwayat oleh Ibnu Mardaweh daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, hadisnya marfu', apabila berkalam oleh Allah dengan sabah wahyu, niscaya mendengar oleh ahli langit akan gemuruhnya wahyu seperti gemuruh rantai di atas Safwan, Safwan. Maka terkejutlah mereka itu dan melihat oleh mereka itu bahawa sungguhnya itu sebahagian daripada urusan kiamat. Jadi gepegah Allah mengkalam dengan sabah wahyu yang dengar oleh penduduk langit lagi gemuruh rantai menggeruk menan sehingga terkejut gurungan dan geanggap le urungan nyopu ka kiamat. Gepikir nyo kata kiamat ba ka gerbang ya. Dan di dalam Al-Bukhari, hadis Bukhari, bahawa sungguhnya wahyu itu datang akannya Nabi oleh malaikat dalam seumpama gemuruh lonceng. Dan diriwayat oleh Ahmad daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ulun tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam, adakah engkau rasa dengan wahyu? Maka berkata, ya. Ulun dengar akan gemuruh. Kemudian ulun diam di ketika demikian. Maka tiada daripada satu kali yang diwahyu kepada ulun kecuali ulun sangka akan bahawa sungguh di jiwa ulun itu dicabutkan. Jadi watai ketanya li Abdullah bin Umar ban Nabi, nan the watai keputuran wahyu, kepegah lagi gemuruh lagi gerbang menan. Sehingga kepegah na sabah masa keputuran wahyu, lum pikir si katro mata getarik nyawang tam. Nyamban
wate geputeun wahyu. Berarti kan keistimewaan Nabi memang diterima wahyu. Tapi butuh kesabaran untuk menghadapi turunnya wahyu. Itu batingkah gerasa ali Nabi sang-sang kagak terinya. Berarti kan pedih datang untuk terima wahyunya. Ya, memang istimewa. Lagi umpama gelake li Nabi Musa wate geja bukit Tursina, ya Allah, acina pelahi tiga balun kiban kalam drone. Hai datun kun Allah. Karena dahsyat kalam Allah. Nabi tiga ya Allah, nu pedih tiga. Bojo si. Tapi kan ge kalam langsung Nabi Musa. Ge buka hijab, ge pantul ke deh ba bukit Tursina, kemana? Ya, ge buka hijab, sebab kalam Allah kadim kan? Kan lagi katanya, wate perle yang kehinain na kalam, nya kalam Allah hana kadim. Hana awai hana akhi, cuma ge buka hijab tagai. Ge buka hijab, ge pantulkan ba bukit Tursina. Yang gekeun dengan tajalli lagi. Buka hijabnya gekeun tajalli. Maka kalam Allah bertajalli dengan bukit Tursina. Setelah teruk ba bukit Tursina, gepantul tu kepada Nabi Musa. Kejadian ji, bukit Tursina hancur, Nabi Musa lileh. Mungkin saya pedih pada tu lileh. Hana mudah ya. Ya, lileh. Itanya beda ke lileh le. Mabuk dengan motor. Itu bir lepi ke pernah dekat? Yang baru mabuk dengan motor, dia hayun-hayun li motor, urang mabuk ke dia ulaun ya, itu bir muntah hijau. Itu bir lepi yang baru contoh golai rempah lileh tu. Ha? Mamnya rempah lileh tu. Tipu deh. Jadi cuma karena Nabi tubuh kong, maka hana pupu. Jadi tingkat Nabi mungkin walaupun saya pedih bak rasa karena tega agaknya beratnya hana berat bagusnya. Ya, lagi berat kita nyom tu kan. Kita nyom nya tatiji saka 1 kilo kan aman kah? Man tacijo tu bak ne me jeung kam karat di. Ya, ikun lian mi tatiji saka. Ieu dah nyo si aman tu ne. Ya, pakon karena tubuh dia lebih kuat. Ya, Nabi menan waktu terima wahyu sebenarnya Dan sungguh telah disebut oleh Ibnu Adil di dalam tafsirnya bahawa sungguh Jibril alaihi salam turun ianya Jibril di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 24,000 kali. Jadi malaikat Jibril getren gak merupa dengan Nabi Muhammad 20,000. Ya. Kiban menyataji wate ada orang sebab umur Nabi yang terima wahyu 20 tahun kan? Mesti saat getren 20,000 tu. Hah? Kan 4 dan 20. Apa 24,000 kali? 20,000. Ini arba'un. Hah? Oh beda. Hinan gimana? Arba'un wa isrina alfin. Ya, ke kan alfin ya. Alfan. Karena ini kagi idafah kepada marrah. Alfa marratin. Karena ini isrina dipunasab dia tu tamnyet. Ya, nok padu. Ya. Lanjut tua-tua ji. Maka ji pak menyertai boh makna nahu, wate tabuh makna terjemah hantilap dili. Ha? Ji gataf. Berarti kan wate kun 4 dan 20. Nya mufhum ji 24. Menye dalam istilah kaidah nahu, ha? Apa 24,000 kali? Ya, wate kun apa? 20 punya gebayan dengan 1000 kali. Berarti mufhum ji 24,000 kali. 20,000. Kan terbaik pun nah. Ya. Dan turun ianya Jibril di atas Adam akan 12 kali. Waktu Nabi Adam 12 kali turun malaikat Jibril.
Dan di atas Idris 4 kali. Nabi Idris hanala merupakan Jibril pega tak. Dan di atas Nabi Nuh 50 kali. Dan di atas Nabi Ibrahim 2 dan 40. 42 kali. Dan di atas Nabi Musa 400 kali. Yang le ke? Kartu. Dan di atas Nabi Isa 10 kali. Yang paling le kita nak ke Nabi Muhammad 20 ribu. Taat ke Jibril, taat ke Jibril. Karena kan galak ke Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ke nasihat Allah. Hawa taat agak merumpau. Itanya punya galak ada ke sesuatu kan taat. Galak ada ke ulama taat dah jenguk ulama taat dah merumpau ke benar. Punya galak ada ke Ronaldo urang malam. Taat putar Ronaldo. Bahanan merumpau. Punya bineh rumah taat mamanya idola katanya so Ronaldinho tu kan. Atai je menurut teh yang tak idola. Punya idola ada ulama. Pantang tak dengar na ulama. Pak-pak yang tak dengar na hu penyot. Adroh tu. Dan telah diriwayat oleh Tabrani bahawa sungguhnya Tabrani berkata ia. Turun ianya Jibril di atas Adam 14 kali. Nyo beda riwayat tak hebat jumlah. Di atas Nabi Nuh 52 kali. Di 50. 2 kali pada masa kecilnya Nabi Nuh dan yang sisa pada masa besar dewasanya. Jadi wate nyo ka gerinci Wate manya agena getren 2 ke. Wate ka dewasa nyan yang 28 berarti. Dan di atas Nabi Isa 10 kali. Leher daripadanya 10 pada masa kecil dan yang sisa pada masa dewasa. Dan di atas pangulai katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa kecilnya 14 kali. Wallahu alam. Mentang golem dewasa Nabi Muhammad yang kagetren Jibril pun belah ke. Yang nak cerita ke watai ke belah dada tak ke tengah main-main Tapi kadang watai masa je watai masa balahir ke macam-macam watai kejak dengan Nabi Talib umur padu mengana yang ibu payung lawan. Dah banyak ke sini. Yang kadang watainya naci ke Jibril kadang. Sebab kan Nabi Muhammad ni hanya tetu. Mangen hanya tepai. Menyena sesuatu yang hana butoi rehat atas tubuh Nabi. Pulam teruk batingkar darah. Gemengamuk malaikat. Gelake hambau. Gelake pok dunia yang juga gelake pok. Nyambam bengih malaikat menyata kedi. Tutuk Nabi Muhammad. Maka ji waktu perang Uhud. Nabi Muhammad yang itu bidarah pada hari. Itu bidarah. Waktu itu bidarah. Getampung le Nabi Muhammad. Getampung. Gecok darah yang getampung. Gelap. Menurut riwayat ke pegah. Long jaga baik sampai 3 darah ada bumau. Menyetijah darah long atau bumau. Nyo mengamuk malaikat Jibril abih teman dulu. Karena bengih tak tahan. Nabi Muhammad celaka. Waktu di Gelawa le masyarakat Taif kan getren langsung malaikat Jibril. Hai tabi idin mentang gelung wahai Muhammad. Nyo gunung nyo long lom atuh wayan guna. Karena ya Gelawa Nabi Muhammad ngai lemo ngambate sehingga kan kenang tumet Nabi ka ngambate te Gelawa ya. Bungeh malaikat gelake izin makna Muhammad tapi izin maklum nyo gunung nyo tacot tak khop atuh awak yang baik gen Muhammad awaknya hanya tepu maka roh pubut lagi nyo padahal rahasia besarnya Nabi jangkauan ji ke lebih jauh kasyaf keturunan awaknya singoh yang akan pukong agama Islam hana ada hula watayan mentang lang sulbi mentalan teluang. Itu kan cara semikir Nabi. Be perkara ya. Awaknya jenuh memang parah.
anai tepu tepu. Menyai tepu hai pubu. Tapi nah yang perlu tak selamatkan keturunan awaknya singo akan menjadi orang yang bela agama, perayu agama. Ya. Yang keji jeno tanya je ke konsep menyatakan na sesuatu yang terjadi yang meru agama hana butoi kadang-kadang untuk tak pega perubahan hana mungkin. Nya hana puta ceramah menyanya urang hek dah ceramah muka boh haba-haba tebe tenaga yai patih dehan. Kemudian ya, be usah-usah. Awaknya si memang kahan mungkin tak ceramah. Tapi anu ikon nah. Ya, preh ba anu. Ya, pubut anu. Ya, mbak. Be tak harap mesti urangnya ni tem berubah. Kadang-kadang hana masin ibabah tanya. Kian tak pelajari sejarah-sejarah dari Nabi. Nabi jauh cara pandang kan. Ya, hokar. Oh, masalah uno turun temanya. Wallahu alam. Dan sungguh diriwayatkan orang bahwa sungguh Jibril alaihi salam itu geplahira baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagus-bagus bentuk dan sewangi-wangi aroma bau. Maka berkata ayahnya Jibril, wahai Muhammad, bahwa sungguh Allah itu gebaca ayahnya Allah akan kamu akan salam. Jadi Allah nak ucapkan salim kerau nu. Dan berkata ia bagi drone anta rasuli drone rasulun ilal jinni wal insi yang diutus kepada jin dan manusia fad'uhum maka dakwah olehmu akan mereka itu yu dakwah kepada perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Kemudian menepuk ianya Jibril dengan kakinya Jibril akan bumi. Maka menyemburlah mata air. Maka berwudu daripadanya air oleh Jibril. Kemudian geperintah ianya Jibril akannya Nabi akan bawa berwudu ia. Dan berkatalah Jibril, sembahyang ianya Jibril dan bangun dan bangunlah Jibril sembahyang ianya Jibril. Dan geperintah ianya Jibril akannya Nabi akan bahawa gesembayang ianya Nabi besertanya Jibril. Maka gepurno ianya Jibril akannya Nabi akan berwudu dan sembahyang. Kemudian naik terbang ianya Jibril kepada langit. Dan kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiada melintas ianya Nabi dengan sina anu bate dan sikrek kaye dan satu pohon kecuali padahal dianya tiap-tiap itu yang berkata ia puikun assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi gepegah wate Nabi gegeriwang gede rumah nyau bina bate lat batat kaye bate mandum kun salam kepada Nabi. Ucapan ya assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Sehingga bahawa gedatang ianya Nabi akan Khadijah. Maka gepe khabar ianya Nabi akannya Khadijah. Maka dipingsankan di atasnya Khadijah daripada perasaan senang. Ya, ni wate gua rumah merupa dengan Khadijah mengebite tu lun truk Jibril gepurno lun muna-muna wate lun wo ibi salim muna-mudi. Kok berat senang Khadijah sehingga truk batingkap pingsan ke. Karena senang tak tahan ke dengar suami koknya adalah seorang Rasul. Karena Khadijahnya segolom gem kawin dengan Nabi kali pernah truk lumpur. Ya. Khadijahnya kau orang kaya, yang janda. Lu hanali lako ge yang pun hana gem kawin dah hana thot je laki. Karena memang kaya tak tahan. Hamba dah ada laki orang kata. 2/2 Mekahnya takutnya. Ha? Musuh umpama ka iluk semaweo betul kan? Luk semawanya atau urungnya tu. Tadi je alamar ke. Anda je ya. Karena kaya tak tahan. Khadijah menansi. Gelumpo oleh Khadijah.
Bak si malam gelumpo belun dengan matauro itamang la rumah yang. Truk dari arah Mekah itamang ke rumah Khadijah. Ya. Yang ke getanyong tu bak apa ke? Gejak bak apa agaknya ahli takwil mimpi. Ya. Apa ilung muno lulumpo. Dari pane truk matauro ke? Dari arah kota Mekah. Pegah tu yang kenyan jodoh kata pegah. Nabi akhir zaman. Jadi Khadijah kagak depu bahawa nyan adalah nabi akhir zaman. Etnan tagai pegah li apa? Penasaran ke. Pane urang. Ha. Hai urina engkau penasaran. Bang depu nyan jodoh yan. Penasaran ke hana gepreh li pajantro. Nyan dari Mekah. Dari Mekah. Kaum pane. Penasaran gak ju? Bangsa Quraisy. Keturunan tau. Keturunan Hashim juga. Tidak bau ujung-ujung. Nepegah nan. Terubah nan kita yang itu. Nani Muhammad. Kebetulan waktu masanya hana urang lain yang pernah memberi nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad. Jadi yang terbukti oleh sejarah bahawa Nabi Muhammad adalah orang yang pertama bernama Muhammad. Jeno cukup jai ka Muhammad. Ha? Ya, mukalung gede. Ka hoi dah janan Muhammad ka. Jamun hana. Ya, maka wate Khadijah hai jamun hana lagi jeno na WA kan, na media mudah-mudi. Jadi jangkauan ji walaupun Mekah hanya tu dalam pantauan kan, hai jangkau abi. Wate Nabi Muhammad ka umur 25 sepakat Abu Talib paman Nabi dengan perumoh hanya kan Muhammad katku karaya. Nyo sang kaji tamitara baru ya kun nyam musyawarah ebi na karaya Muhammad. Ya kaji sang tamitara baru. Heuilah Nabi Muhammad. Hanya kata kau umur 25 pulau kaji mitara baru. Nabi Muhammad semate. Upugam mitara baru je si. Hana kilah kena gede. Ha? Dudo diskusi lam paman ge ngam perumoh ge. Buka nya tamitara baru. Pat peng di dayo ke jelame. Tan peng. Ya. Kaku pending le berarti. Ba tiuro timbul ti ide ba perumoh Abi Talib. Kem perumoh ba Abi Talib. Hai Abi Talib. Khadijah kan po kota Mekahnya surah gedanya ke wali kota juga saudagar besar takun di Mekahnya. Lun dengo tip-tip thon na dikirim rombongan dagang ke deh unang Grosham. Ya. Untuk ya berdagang. Urang rame diperle karyawan karena kup jai dagangan. Tajuk Muhammad tu ya kerja kenan. Itu lehiwo dari rombongannya ibi gaji kana pangkai. Ya, kana pangkai, kana peng, yang mana? Ebit hai. Bedah tu perumoh Abi Talib karena gap untuk ri dengan Khadijah. Gak cakalah Khadijah, hai Khadijah. Pajan tu rombongan Mekat. Nabi kerja ke anak kemunlung tirau. Ya. So anak kemunron Muhammad dup di Khadijah. Sebab ko trip ka gelumpo puno getakwil nyo baru gedengo nan Muhammad dup patinggai gitu. Bang periksa menom deh cocok lagi takwil apa ya. Hana nego le kalun rimong. Mandumna tapi gaji mong pleu. Padahal ke gop 2 pleu. Nabi Muhammad 5 mong pleu. Nak jadi buat. Ya, nak jadi buat. Senang tat. Perumoh Abi Talib. Wo lapor. Hai
hana moi tanyong tapu pi banda pegah hai Muhammad kajut aju ko jih berangkat kai tim ya. Jadi yang keyan cerita napu punya cerita ada po dua biji. Yang kenyan berarti senang tat rumah Abi Talib bahkan gepegah kegop gaji 20 dinar. I Muhammad 50 iptaba. Nah, ngeng kahirun ge. Istimewa tat Nabi Muhammad pada hanam tu mah hanam tu ri lo tanya. Dudo kaku cok Nabi Muhammad le rumah Abu Talib baba Khadijah untuk daftar sebagai karyawan. Kaku berangkatlah rombongan. I Khadijah karena na lumponya yang putadanya gestel lebih Nabi Muhammad otanya. Yang pimpinan kafilah haji Maisarah. Maisarahnya agam kaino. Itanya ada bona urino, Maisarah. Yang komandan rombongan dagang Khadijah. Gekun bak Maisarah. Maisarah nyo Muhammad. Nyo VVIP. Nah, Eji payah siapkan unta yang VVIP yang mewah. Perjalanan ji hanjut tepleh dari pandangan. Harus pantau biar sampai nak terjadi sesuatu. Mulain ke kalian lima Sarah. Mulain nyo hantom berekon Khadijah lagi nyo gesikapi. Maka berangkatlah Nabi Muhammad. Yang kehinan merumpak ngerahib Buhaira. Kalian awan. Bak tunyan perdagangan Khadijah labaji leh kali lipat. Dan jatah berekon menyemekat tinggal bak sabor-sabor tempatnya truk 2 leh bulan. Tapi lam tunyan si bulan habis barang. So laba leuthat otenya. Maka cok sikap kaku tawo lebih hawai. Ya, wo tu lebih hawai. Wo. Lagi kebiasaan biasa ji menyetruk rombongan wo yang gepegat khanduri le Khadijah untuk sambut rombongan dagang no. Mang karena jadwal ka bergeser berarti harusnya yang lebih cepat kan untuk ya sambut ya bite. Yang ke Maisarah gebilah kepada Nabi Muhammad untuk plung lebih cepat nak bagah truk untuk ya bite rombongan dagang ka dalam perjalanan wo. Jadi Nabi Muhammad pegah bak Khadijah nyo rombongan kawo 3 minggu tu ka truk kuno. Piji bagah tat karena kabeh barang dagangan. Ya, kan? Kaku selesai masalah. Dudo kun apa ngempromo Abi Talib ngempromo. Hai Muhammad, na tingat ti hitanyo tayu ya mukat gata orayan kenat. Jutam kawin. Ya. Nyo na modal. Aci alake gaji bak Khadijah. Tebak kaluh. Budah tu Nabi Muhammad yang merumpak Khadijah. Ilung pegah le makcik surah demo ka. Baca gaji. Kepu gaji ke Khadijah. Nabi tu hana tulis jujur ha. Malai ke bak pegah. Tapi karena memang hana tulis, aku jawab lagi na. Tu nah kawin. Getikui ju Nabi Muhammad. Le pegah antum kawin getikui ju ka. Geseot le Khadijah. Puja je tat semiki. Hino dum rabaru. Ka? Hino ju rabaru. Jut long perkawin. Nyang keng Khadijah, jut long perkawin. Kaku gaji hana jadi kecok gisa gak pegah lah mude bak macur ke. Hai makcik. Pegah le Khadijah hana gebi gaji. Menyo problem kawin je lum kawin ku. Mu bungai le. Pu hebat haji. Ya kawin tanyo, ya hina tanyo, ya enggak rendah tanyo. Ya. Lain paham. Lain paham. Dudo budah makcik kan enggak merupa dengan Khadijah. Hai Khadijah, pu ikah menom di hela macam kak hina keluarga kamu mentang-mentang hana peng kak kawin nikah. Ya, sebab kan penghinaan sang-sang sebab pu
Pu gaji-gaji je long perkahwin ke mana? Ya, tang penghinaan. Kanunan du le. Ya, geduk tu, gepegah tu mana yang bebut nah. Yang lu nak pegah nadra baru baklung yang kelau. Ha? Terkejut. Ha, tu bak kaju pegah lepas tapi no. Ha? Terkejut. Ya, terkejut rumah Abu Talib. Hana kata oleh gua langsung aju kajutnya. Langsung enggak merupa dengan Abu Talib. Ya, kata tengah-tengah rumah ge bunuh te berat bengeh ge bangga tepunya ka. Mana ge kunci le Khadijah. Cuma meno pegah. Hanpah menyada gedi tepu le uru rame-rame long ya lamar Muhammad. Long inong. Bancara man. Yang ke tawo tasah Abu Talib. Saya merupa ngapa long kun ka. Aku wo tu perumah Abu Talib ya cakap Abu Talib hai Abu Talib. Muruk ku pandra punya kun ya tanya ke. Muruk long terawang. Sai Muhammad yang ke ngai Khadijah juga. Pak Abu Talib ada ke je. Hai orang kaya yang tahu katanya. Han aci le kadang cira teki Muhammad. Iban cara man yang merupa ngapa. Budak tu Abu Talib yang merupa ngapa Khadijah. Ya lamarlah melalui wali lah punya suratnya. Ada jika gede cuman cara proses agak baik itu pule orang Arab Khadijah yang lamar Nabi. Yang cerita haji. Maka memang Khadijahnya kapunkan kagedepu bahwa Nabi Muhammadnya Nabi akhir zaman. Maka waktu dengar cerita-cerita meno hanali gak periksa. Boka menya gedanya tengah dah duduk lagi tiba-tiba teruk urang. Geduk di ke dah. Saknya barauh merupa malaikat Jibril gepurnolong semayang. Nya urang ron pahan semayang si lagi nya cara haji. Murut ron nu patih puhan. Kau nak? Hana mudah-mudahan tu teh apa teh juga ya le. Ulah merupa malaikat Jibril ke? Tahu kah? Ya. Mang Khadijah waktu kepegah le Nabi senang ge saking senang itu pingsan gara-gara senang. Karena apa kon igen ka awai ka gedepu. Ya. Beta ke nilai malaikat Jibril lah. Masa na urang teruk ke assalamualaikum waalaikumsalam. Piu nunggu ke bang piu hino pegah tu barau puno na merupa Abu Abi Getah almarhum. Kena tehat lun wakre. Hai i naglih nerah tanya. Anam soto yang merupa menro ni. Ya, ai lagi urangnya pegah-pegah kena pu silet Syekh Abdul Qadir Jalani. Teruk Syekh Abdul Qadir Jalani itu bit silet sehingga menang ke. Pada tayang le i naglih nerah. Piju Syekh Abdul Qadir Jalani ya damang baro. So tayang. Kadang moi naglih nerah. Ya, kemudian keperintah ianya Nabi akannya Khadijah, maka berwudu ianya Khadijah dan sembahyang ianya Nabi dengannya Khadijah sebagaimana sembahyang dengannya Nabi oleh Jibril. Maka adalah demikian itu awal-awal fardunya sembahyang 2 rakaat. Yang golom Isra Mi'raj yang berarti. Kemudian bahwa sungguh Allah itu gebaca ianya Allah akannya sembahyang kan gebaca pada geperintah ianya Allah akannya sembahyang di dalam safir seperti demikian dalam perjalanan menansyid 2 rakaat. Berarti wate hana tajak tahu 2 rakaat menyena tajak kena gede 2 rakaat. Dai sempurna ia di dalam hadir. Dan adalah maqatil dan berkatalah maqatil adalah sembahyang itu awal-awal fardunya sembahyang itu 2 rakaat dengan pagi dan 2 rakaat dengan siang. Karena kehendak Allah Ta'ala sabbihis bertasbih olehmu dengan Muhammad akan Tuhan kamu dengan sore dan pagi. Dan riwayat oleh Tabrani daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an berkata ianya Ibnu Umar ulun dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ia sungguh turun di atas malaikat daripada langit
oleh barang yang turun ianya barang di atas Nabi segala lun. Dan hana turun ianya malaikat di atas seseorang sesudah lun. Dan dianya malaikat itu Israfil. Bukahi Nabi na malaikat yang getren dari langit bak gejak gam rumpok ngalun dan segolom lun naci gam rumpok ngan nabi-nabi awai. Dan hang getren-tren li malaikatnya lu meninggai lun, yaitu Israfil. Berkata ianya Israfil, bermula lun itu utusan Tuhan kamu, perintah ianya Tuhan akan lun, akan bahawa ulun berkhabar akan kamu jika engkau berkehendak akan nabi yang hamba, dan jika engkau berkehendak nabi yang malaikat. Lanjut ke malaikat, no? Yang raja, nabi yang raja. Maka ulun kalan kepada Jibril, maka isyarah ianya Jibril kepada lun akan bahawa bertawadu. Maka jikalau bahawa sungguh lun itu lun kun nabi yang raja, niscaya sungguh menangislah gunung-gunung beserta lun nisbah berangkat. Mengalirlah gunung-gunung beserta lun nisbah berangkat. Seperti demikian di dalam Al-Mawahib. Israfil terakhir getren yang ke hote ba Nabi Muhammad. Getren merupa Nabi Muhammad gebi pertanyaan. Hai Muhammad, lunnya utusan Allah geyak tanyang mbak rona. Menyerona mohon je ke Nabi hamba atau mohon je ke Nabi raja. Kalau Nabi waktu malaikat Jibril lagi isyarah tu rendah tawadu. Maka dijawab oleh Nabi, lun je ke Nabi yang hamba. Seandai je dijawab ilung hawa alung berje ke Nabi yang raja, yang sungguh gunung-gunung berarti iplung. Menan bahasa relah dunia boleh pegah. Yang gunung iplung.